semangat buat job seeker dan fresh graduate, semangat cari kerjaan, semangat nyari experience, semangat upgrade skill, karena dari kuliah aja sebenarnya nggak cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini aku dikasih kesempatan sama ABP untuk ngisi Startup Talk. Keren banget, udah sampai 71. Dan sekarang materinya ada siap berkarir di dunia digital melalui pelatihan berbasis magang online. Di sini yang akan dibahas itu kurang lebih persiapan apa aja sih yang perlu kita lakuin sebelum terjun langsung ke dunia industri atau dunia digital. Dunia industri especially di digital gitu, melalui pelatihan berbasis magang online. Nah, sebelumnya aku ingin perkenalkan diri. Nama aku Tupatu Salista, panjang banget dan agak belibet, tapi kalau mau untuk panggilan itu Sally aja, Sally. Sekarang aku sebagai lead social media engagement di Amikom Center. Nah, perkenalan sedikit juga, brief story. Jadi Amikom Center ini mungkin belum banyak yang tahu juga, tapi kalau kalian pasti nggak asing sama yang namanya Git Solution gitu. Nah, Git Solution ini dulu punya yang namanya Git Training Center, tapi sekarang udah ganti nama, rebranding jadi Amikom Center gitu. Jadi Amikom Center ini kurang lebih ada di bawah perusahaan Git Solution dan pastinya di bawah naungan Amikom Center gitu. Nah, kita buka pakai fun fact dulu. Di sini ada fun fact, magic statistic everyone should know. Jadi ada statistik yang harus kalian ketahui tentang kenapa orang-orang sekarang banyak banget yang ada di digital. Kenapa orang-orang sekarang edik banget main digital. Bahkan semua orang juga udah tahu kalau kita sehari-hari nggak bisa lepas dari apa yang namanya digital. Kalau kata Hermawan Kertajaya, you avoid digitalization, you will die gitu. Jadi semua orang nggak bisa jauh dari yang namanya HP. Gitu. Ini ada beberapa fakta menarik. Yang pertama, ada 6,8 miliar orang di dunia ini, di planet ini, di bumi, dan 5,1 orang itu punya telepon sendiri. Sedangkan hanya ada 4,2 miliar orang yang punya sikat gigi. Jadi bisa dibayangin orang itu lebih senang pegang HP, lebih gimana ya, kalau ada satu orang tuh mereka pasti punya beberapa HP, pegang banyak HP. Mereka edik banget, bahkan gak bisa lepas sama apa yang namanya digital. Nah, dan yang kedua ini, sekarang ada lebih banyak telepon seluler di bumi ini, di planet ini, daripada TV. Padahal kalau zaman dulu, TV itu sebagai medium yang paling utama untuk menyebarkan informasi sebelum maraknya HP, sebelum banyaknya orang yang punya HP. TV menjadi medium yang paling utama. Tapi kalau untuk di Indonesia sampai sekarang juga TV masih jadi medium yang paling utama karena penonton juga masih banyak. Cuma tayangannya aja yang masih dipertanyakan gitu. Nah, dan ada lagi di sini ada research yang bilang kalau orang itu punya rata-rata 26 jam untuk melaporkan dompetnya yang hilang. Sedangkan butuh waktu 68 menit bagi mereka yang ingin melaporkan kehilangan telepon genggam, kehilangan gadgetnya gitu. Jadi kalau mereka mau lapor kehilangan HP itu cuma butuh waktu 68 menit, sedangkan kalau kehilangan dompet butuh 26 jam untuk melaporkannya. Bisa kebayang juga ya, kalau kita keluar kemana-mana kita lebih memilih untuk nggak bawa dompet daripada nggak bawa HP. Termasuk aku sendiri. Kalau sekarang kita mau keluar nggak bawa dompet nggak begitu masalah. Mungkin cuma kartu-kartu gitu, dan kartu-kartu juga lumayan jarang dipakai. Tapi kalau misalnya kita keluar nggak bawa HP, kita
bisa jadi nggak tahu arah pulang karena nggak bisa pakai Google Maps, bisa jadi nggak bisa bayar karena terbiasa pakai e-wallet gitu. Jadi kalau disuruh milih antara nggak bawa HP sama nggak bawa dompet, kalau aku nggak lebih milih nggak bawa dompet. Mungkin beberapa dari kalian juga kayak gitu, cashless generation, jadi udah terbiasa cashless. Karena kalau nggak bawa dompet, kita kalau bawa HP kita bisa bayar pakai dompet digital. Tapi kalau bawa dompet nggak bawa HP agak lebih ribet gitu. Nah, balik lagi ke topik kita yang tadi, siap berkarir di dunia digital. Ini ada meme yang hits banget yang sempat hype. Ini kehidupan setelah kuliah. Tuh. Ini beberapa kali juga sudah pernah lihat nih. Jadi ada seorang interviewer sama seorang job seeker, di mana si job seeker ini mereka butuh pekerjaan, tapi si interviewer, yang orang yang wawancara ini, dia selalu bilang kamu harus punya pengalaman. Dan dijawab lagi, tapi aku butuh kerjaan untuk dapat experience. Ya udah kerja gitu. Ya kenapa? Itu alasannya kenapa aku di sini. Dan dia kekeh sama omongan dia, experience. Jadi experience itu important menurut dia. Experience itu lebih penting. Ini juga cukup menarik perhatian bagi orang-orang, bagi si para job seeker. Mungkin mereka banyak dari kalian juga yang pengen punya experience, yang punya kerjaan tapi bingung mulai dari mana, bingung mau apa yang mau dikerjain, atau mungkin yang basic banget, yang awal banget tuh bingung gimana caranya dapat kerjaan, atau gimana caranya dapat kerjaan di industri dan dapat pengalaman dari situ. Tapi nggak sedikit juga yang bingung apa sih yang pengen ditekunin, apa yang pengen terjun di bidang apa gitu. Padahal kalau dilihat lagi dari digital yang sekarang, dunia digital, era digital yang sekarang ini udah banyak banget pekerjaan. Kayak misalnya graphic designer, digital marketing, video editor, terus jadi seorang programmer, mobile atau web developer, dan lain-lain. Ini masih banyak banget. Gimana cara dapetin experience-nya ini yang masih jadi pertanyaan. Gimana sih cara dapat experience? Sedangkan kita juga butuh kerjaan untuk dapetin experience. Nah, ini kalau kita sederhanain lagi, misalnya bisa dibilang semua orang juga lagi jadi job seeker ya, jadi orang yang mencari kerja, terutama untuk fresh graduate. Dan terlebih lagi sekarang lagi pandemi, dimana susah banget cari kerjaan, mau keluar susah, mau ngapain susah. Tapi kalau misalnya kita bisa cukup bijak untuk memanfaatkan media sosial, memanfaatkan sosial media, itu bisa banget untuk cari pekerjaan di situ, cari experience di situ. Kita juga harus tahu dan bisa belajar gimana caranya dapetin pundi-pundi rupiah cuma dari rumah aja, dari laptop aja. Mungkin kalau pekerjaan yang lain tuh agak lebih sulit karena mereka untuk orang-orang yang pekerja lapangan, mereka cukup sulit di pandemi ini karena mereka nggak bisa kemana-mana. Apalagi kalau lagi PSBB gitu, mereka cukup sulit, mobilitasnya juga nggak bisa, jadi terbatas, mereka nggak bisa gerak kemana-mana. Tapi kalau misalnya kalian ada di IT misalnya, itu poin plus banget sih, karena kita harus terbiasa sama yang namanya digital atau kerja dari rumah. Atau mungkin dari kalian juga banyak yang pengen kerja dari rumah, atau pengen jadi freelancer, atau pengen kerja secara remote. Itu mungkin lebih menarik bagi orang-orang yang ada di situ di bidang IT. Dan sekarang di dunia digital, di era digital, pekerjaan kayak gitu udah banyak banget. Jadi kalian nggak perlu bingung kerjaan apa yang mau kalian tekuni nanti ke depannya. Nah, di sini apa yang membuat kalian menjadi job seeker yang baik?
Yang pertama pasti experience kan. Yang pertama experience, tapi ada yang gak kalah penting dari experience. Kalian juga harus punya prototype. Sebelum kalian melamar pekerjaan, at least kalian udah punya nyiapin prototype-nya, nyiapin apa yang pengen kalian show off ke si interviewer, si orang yang wawancara kalian gitu. Ada lagi, kalian tuh harus bisa work smart, kerja pintar, dan punya experience. Dan salah satu kuncinya adalah secara matang udah dipersiapkan semua, fully prepared gitu. Dan yang mau kita bahas juga di sini ada let's discuss gimana job seeker, pencari kerja itu dan pencari experience itu bisa melakukan pekerjaan yang baik sebelum, selama, dan setelah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini yang aku bilang tadi, persiapin semuanya senjata yang bagus, terutama bagi kalian yang udah mau lama-lama pekerjaan, terus udah dihadapin sama interview, atau fresh graduate ya kebanyakan fresh graduate itu harus masukin banyak banget lamaran ke banyak perusahaan juga dalam satu hari. Ini juga beberapa cerita temanku, cerita semua orang yang ada di sekelilingku. Kebanyakan orang yang suruh cerita itu pasti mereka bingung. Aku udah masukin banyak lamaran ke banyak perusahaan, masukin lowongan ke sana ke sini, tapi nggak ada panggilan, nggak ada yang dipanggil. Mungkin itu ada beberapa yang salah, misalnya dari penulisan CV-nya, itu juga ada yang perlu diperhatiin dari situ kan, penulisan CV-nya, terus penempatan portfolio-nya, dan lain-lain. Jadi banyak banget tips and trick yang bisa kalian dapetin di media sosial. Kalau kalian emang fokus, kalau kalian emang lagi bener-bener jadi job seeker yang setiap hari ngebingungin masukin lamaran ke banyak lowongan tapi belum ada panggilan sama sekali, coba deh ikutin kayak kayak kalau di Twitter itu ada kayak bacotan HR yang kayak gitu. Itu banyak banget tips and trick, jadi bisa kalian ikutin mulai dari cara wawancaranya, persiapan portfolio-nya, dan lain-lain. Nah, di sini senjata apa aja sih yang perlu disiapin? Yang pertama itu ada upgrade your skill. Ini ada dua ya, skill itu hard and soft skill. Hard ini yang paling utama, yang paling banyak dicari oleh si perusahaan. Hard skill ini bakat yang bisa kalian kembangin. Misalnya kalian punya bakat, punya kemampuan di bidang menulis, mungkin kalian bisa jadi seorang copywriter. Terus apalagi punya bakat, punya kemampuan di desain, mungkin kalian bisa jadi graphic designer. Jadi banyak banget. Tapi untuk hard skill ini bisa kalian pelajarin lagi, bisa kalian upgrade skill kalian. Atau mungkin ngerasa bingung mau mulai dari mana, coba-coba dulu aja, terus nanti improvising. Mana yang kalian suka, passion kalian di mana yang membuat kalian passionate, mana yang membuat kalian bergairah, semangat, atau pengen ngerjain itu, pengen nyelesain kerjaan itu. Coding, kalau orang-orang coding kan sekali nemuin bug tuh kadang udah males-malesan tuh, tapi sebenarnya bisa kalian asah lagi, bisa kalian lihat lagi, skill kalian tuh bisa di-upgrade. Nah, untuk yang soft skill ini lebih ke personal, mungkin kayak public speakingnya gimana, terus public speaking, cara komunikasi, terus kreativitas, lagi soft skill masih banyak lagi. Terus yang kedua ada lagi get experience, jadi pengalaman lagi, kalian harus ngedapetin pengalaman. Nah, kalau masih bingung caranya dari mana, cara paling mudah untuk dapetin pengalaman dan langsung terjun ke industrinya yaitu dengan internship atau magang. Internship atau apprenticeship ini sama macam magang. Jadi orang-orang yang pengen cari pengalaman itu bisa shortcutnya, jalan ninjanya itu ngikutin magang.
Nah, magang yang kayak gimana? Ini harus bisa dapetin tempat magang yang emang fokus di bidangnya, fokus di bidangnya, misalnya di digital. Misalnya dia dapat job desk untuk ngerjain desain, ya udah nanti kerjaan dia sampai ke depannya itu harus ngerjain desain, harus bisa fokus di desainnya, harus bisa fokus di upgrade skill untuk desainnya, untuk memperbaiki skillnya gitu. Bukan cuma magang yang apa sih, kalau kemarin aku bilang kayak anak SMK atau anak kuliahan yang magangnya tuh cuma diarahin, disuapin. Jadi gimana, kayak cuma dikasih job desk terus kalian ikutin job desknya, udah diarahin, semuanya tuh udah kaku gitu, semuanya diarahin sama si atasannya, kamu kerja magangnya harus begini. Padahal sebenarnya yang dilakuin mereka juga nggak ada, mereka nggak bisa brainstorm, mereka nggak bisa berkreasi di situ. Mereka kayak lebih terkekang untuk melakukan sesuatu. Nah, seharusnya di tempat magang itu selain fokus di bidangnya, dia juga harus bisa dapetin experience dari situ. Bukan cuma disuruh bikin kopi, terus fotokopi atau angkat telepon. Nggak cuma yang kayak gitu, tapi ada nanti di akhir itu harus ada project. Nggak harus ya, harus ada sesuatu yang bisa di show up ke orang-orang. Apa sih hasil kalian dari tempat magang itu? Gitu. Jadi ada hasilnya, bukan cuma pengalaman di atas kertas, tulis magang berapa bulan di sini, tapi ada portfolio atau ada produk yang bisa kalian hasilkan di tempat magang. Nah, yang terakhir, practice makes perfect. Jadi gimana caranya untuk upgrade hard skill, soft skill, dan dapetin experience? Itu kalian harus coba-coba sendiri. Practice makes perfect. Jadi harus bisa terjun langsung ke bidangnya, harus bisa terjun langsung ke industrinya. Tuh, misalnya pengen belajar coding kayak tadi, ya coba buat suatu produk, coba membuat suatu karya, membuat suatu aplikasi. Bukan cuma belajar codingnya aja atau cuma nonton video doang. Begitu. Next. Nih, kalau kalian menempatkan diri sebagai seorang job seeker, coba kalian pikirin apa yang perusahaan mau dari kalian, apa yang perusahaan mau dari si calon pelamarnya ini, si calon karyawan atau pelamarnya. Nah, yang perlu kita cari tahu, ini kita harus ngerti apa yang perusahaan butuh, posisi seperti apa yang perusahaan butuh. Pertimbangin juga prinsip perusahaannya, karena dari situ mereka bisa evaluasi semua calon karyawan yang lamar di perusahaan itu. Semua perusahaan itu pasti punya budaya kerja, punya prinsip, punya rules masing-masing. Nah, itu juga harus perlu kalian cari tahu. Cara yang paling gampang tuh bisa ngeliat dari media sosial. Sekarang kan udah banyak banget Instagram, website, atau kalian bisa cek juga di company profile-nya. Dan jangan sampai ketipu sama company profile yang cuma asal pasang iklan lowongan pekerjaan. Jangan sampai ketipu sama perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Kalau kalian mau ngecek suatu website, terutama website company profile kayak gitu, pastiin mereka secure. Udah tahu kan kalau pakai HTTPS gitu. Terus selain itu pastiin juga semua statementnya tuh jalan dengan baik, about tentang perusahaannya, terus kontaknya, alamatnya, semuanya. Kalau perusahaan beneran, perusahaan yang kredibilitasnya oke, mereka pasti ngelengkapin semua informasi di internet. Secara digital mereka pasti ngebenerin semua informasinya, mulai dari media sosialnya sampai ke websitenya, terutama di websitenya, karena orang-orang yang pengen nyari sesuatu, mereka larinya pasti ke Google, langsung
ketik apa yang pengen mereka cari tahu di search engine, di Google, dia bisa dicari, terus mereka cari tahu dari situ. Dan perusahaan yang bagus juga harusnya dia mudah ditemuin di halaman pertama pencarian. Mereka udah nerapin SEO yang baik. SEO kalau kalian belum tahu, mungkin nanti bisa cari-cari lagi, search engine optimization gitu. Oke. Next. Di sini experience is important. Kita udah bahas banyak banget tentang kenapa pengalaman itu penting. Kalau dari perusahaan, mereka nggak mau nerima orang yang cuma pengen belajar aja, cuma pengen belajar dari nol. Tapi kalau dari perusahaan, mereka mau orang yang at least udah punya pengalaman, atau kalau nggak punya pengalaman kerja, punya produk yang bisa ditunjukin, bisa dipamerin ke orang-orang, bisa jadi poin plus buat kalian si pelamar kerja juga. Nah, di sini ada lagi experience is important. Yang pertama itu kalian bisa prepare your own portfolio. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan portofolio kalian sendiri. Dan yang kedua, pencari kerja yang baik itu bisa memberikan menawarkan dirinya dengan baik, dibarengin sama portofolio dan experience yang baik juga. Next, hear them out. Ini ketika kalian udah bersusah payah nyari tempat kerja, bersusah payah nyari pengalaman, nyari experience. Kalau misalnya kalian udah diterima di suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus kalian lakuin. Yang pertama, hear them out. Jadi kalian harus bisa jadi pendengar. Bukan cuma dari segi komunikasinya yang harus oke, tapi kalian juga harus jadi pendengar yang baik. Yang paling penting lagi, kalian harus bisa mendengar kebutuhan perusahaan, keinginan perusahaan itu seperti apa. Jadi kalian harus jadi seorang karyawan yang progresif, seorang karyawan yang visioner, bisa melihat apa sih yang perusahaan butuh. Gitu. Nah, dengan begitu kalian juga bisa jadi karyawan yang lebih baik lagi. Terus yang kedua ada lagi be friendly. Be friendly ini jangan sampai kalian cuek sama lingkungan sekitarnya. Be friendly ini jangan jadi individualis. Jadi kalian harus bisa brainstorm sama orang-orang di sekitar kalian, di lingkungan kalian. Harus bisa bertukar pikiran sama orang-orang yang ada di lingkungan kerjanya. Gitu. Kompetitif boleh kompetitif, tapi tetap friendly gitu. Tetap menunduk, nggak boleh sombong. Tapi kompetitif secara sehat ya. Gitu. Mau dibilang ambisius, kalau ambisius secara sehat, kayaknya di lingkungan kerja tuh nggak begitu masalah. Banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Asal nggak nyakitin orang-orang di lingkungan itu aja, nggak merugikan orang lain. Gitu. Nah, ini kita punya yang namanya sinkronisasi kurikulum. Apa itu sinkronisasi kurikulum ini untuk apa? Yang pertama, kita membuat program pelatihan berbasis kompetensi. Jadi kita pakai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi kalian nggak usah ngerasa khawatir juga standar kerjanya kayak gimana, karena kita udah ngikutin standar kerja kompetensi Nasional Indonesia. Jadi kita udah ngikutin SKKNI ini. Nah, nanti alurnya dari industri atau pengguna nanti masuk ke sini SKKNI, terus di bawah nanti kita punya yang namanya kurikulum dan asesmen yang berbasis kompetensi juga. Next. Nah, kalau kita tadi bahas experience, competence, skill, gimana sih caranya dapetin semua ini? Ini juga termasuk internship outputnya. Nanti keluaran dari magangnya tuh diharapkan akan menjadi seorang yang kompeten. Apa yang dimaksud dengan kompeten ini? Di sini kompeten ini ada irisan dari beberapa poin. Yang pertama itu ada skill, attitude, dan knowledge. Nah,
skill ini penting ya, udah kita bahas dari awal juga, skill itu penting banget. Skill atau skill ini bisa di-upgrade, kalian bisa upgrade skill. Terus attitude ini mungkin attitude ini berkaitan sama soft skill juga sebenarnya. Terus ada knowledge juga, yang terakhir knowledge. Nah, semua ini kalau kalian udah punya ketiganya, itu kalian bisa dibilang orang yang kompeten. Task skill, transfer skill, dan lain-lain ini juga akan kita pelajari di program pelatihannya. Sudah. Nah, yang gak kalah penting dari semua topik hari ini itu be yourself. Kalau kalian udah tahu mau terjun di bidang apa, mau kerja di mana, itu kalian harus bisa stand out, harus bisa mencolok dari orang-orang lain. Lebih stand out. Tapi jangan lupa untuk be yourself, dan jangan lupa tujuannya. Pertama yang harus kalian tentukan tujuannya apa. Tujuannya kalian pengen terjun di dunia digital, misalnya pengen belajar bidang desain grafis, kalian harus punya alasannya. Don't forget your why. Jadi kalian harus tahu alasannya, harus tahu goalsnya apa, kenapa kalian pengen belajar itu, kenapa kalian pengen ada di bidang itu. Nah, terus harus punya pembedanya. Apa sih yang bikin kalian stand out daripada orang-orang lain, daripada job seeker yang lain? Ini mungkin basi banget advice kayak gini, nasihat kayak gini, tapi kalau kalian benar-benar bisa jadi diri kalian sendiri, itu bisa membantu kamu untuk lebih bersinar dan terlihat lebih unik di antara orang lain, dan membuat kalian juga memorable, lebih mudah diingat sama orang lain gitu. Dan yang terakhir, be yourself. Ini gak ada yang lebih kalah penting dari jadi diri kalian sendiri gitu. Being your true self. Sudah.